Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfisya Farsita Stefani dari NRP 52131000057 ingin menjelaskan mengenai audit. Nah, sini sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa sih kita tuh butuh untuk belajar audit. Yang pertama, audit itu digunakan untuk meningkatkan pengamanan aset. Selain itu, audit juga dapat digunakan untuk meningkatkan dari integritas data itu sendiri. Lalu, audit itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari sistem. Dan juga, audit itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari sistem. Selanjutnya kita masuk ke terminologi audit. Nah, di dalam terminologi audit ini ada apa aja ya? Satu, ada monitoring, ada audit, ada governance, ada manajemen, ada controlling, dan juga ada evaluation. Selanjutnya, kita pasti butuh tahu dong lebih lanjut audit itu apa ya kira-kira. Kenapa kok audit itu penting? Tadi kan sudah jelasin. Sekarang kita bahas kenapa sih audit itu apa. Nah, audit itu digunakan untuk pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang digunakan untuk memelihara integritas data perusahaan, dan juga dapat digunakan untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi dalam memperoleh efektivitas dan penggunaan dari sumber daya yang efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke area audit. Dalam area audit ini dalamnya tuh ada apa aja ya? Nah, di dalam area audit ini ada 5 bagian. Bagian yang paling luar adalah organizational audit, lalu internal control audit, lalu information technology audit, information system audit, dan juga yang terakhir adalah security control audit. 5 bagian ini berperan penting loh dalam audit. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi audit. Nah, audit itu diklasifikasikan dari apa aja ya? Yang pertama ada financial audit, ada operational audit, ada integrated audit, ada administrative audit, ada ISR IT audit, dan yang terakhir adalah forensic audit. Nah, sini administrative audit itu apa? Nah, administrative audit ini audit yang terfokus untuk proses operasional dari perusahaan. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah financial audit. Financial audit ini digunakan untuk terfokus dalam organisasi finansial, seperti organisasi yang berfokus pada akuntansi. Selanjutnya adalah forensic audit. Forensic audit ini berfokus pada recovery dan informasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada IS atau IT audit. Nah, IS atau IT audit ini biasanya digunakan untuk mengaudit aplikasi atau teknologi informasi yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada operational audit. Operational audit ini sebuah audit yang berfokus pada struktur kontrol internal dalam dan proses sehari-hari pada perusahaan. Next, ada jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit itu apa aja ya kira-kira? Nah, jenis-jenis audit yang pertama ada sistem audit, ada compliance audit, dan ada product atau service audit. Compliance audit ini apa? Compliance audit ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan itu telah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihak intern perusahaan dalam perusahaan atau dari pihak luar atau pihak ekstern perusahaan. Selanjutnya kita masuk siapa saja yang berperan dalam proses audit. Nah, yang pertama ada auditis. Auditis ini adalah orang atau pihak yang diaudit. Auditis ini contohnya ada manajemen perusahaan, ada IT manager, ada IT spesialis, dan juga ada user dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada auditor. Auditor ini apa? Auditor ini ada pihak yang melakukan audit dalam perusahaan. Nah, auditor ini dibagi menjadi dua. Ada auditor eksternal dan juga auditor internal. Nah, auditor internal itu apa? Auditor internal itu adalah audit yang dilakukan oleh
oleh seseorang atau yang mengatasnamakan nama dari perusahaan dia sendiri. Nah, audit internal ini biasanya digunakan untuk mereview manajemen untuk tujuan dari internal dari perusahaan. Sedangkan dari audit eksternal ini, audit yang ada dua jenis dari audit eksternal, ada second party audit dan third party audit. Yang pertama ada second party audit. Nah, second party audit ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk third party audit ini biasanya dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Contohnya untuk sertifikasi ISO 9001, itu contohnya. Selanjutnya ada proses-proses dari audit itu sendiri. Nah, yang pertama ada tahap persiapan, lalu review dokumen yang akan diaudit, lalu ada persiapan kegiatan on-site audit, masih dalam proses persiapan. Lalu dalam proses persiapan tuh ada langsung melakukan kegiatan on-site audit. Lalu setelah persiapan ada proses persetujuan dan distribusi dari laporan audit itu sendiri. Lalu setelah proses ini diselesaikan, lalu kita memfollow up audit itu sendiri. Lalu ada setelah proses itu dijalankan, pasti audit itu ada outputnya. Output dari audit itu ada laporan ini dalamnya berisikan dari ruang lingkup, dari temuan-temuan, dari kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada di akhir laporan, juga dari metodologi. Nah, temuan-temuan ini biasanya berisikan dari ketidaksesuaian dan atau bukti-bukti pendukung yang ada dalam perusahaan. Lalu kalau metodologi ini biasanya dalamnya ada tingkat kesesuaian dengan kriteria audit atau efektivitas dari implementasi dan juga pemeliharaan terhadap sistem manajemen. Kami juga ada rekomendasi-rekomendasi untuk perusahaan. Nah, sekian dari saya, itu ada pengantar dari audit. Selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.